Ya, selamat malam semuanya. Malam, Bu Irma. Ya, kita mulai ya. Sekarang kita udah masuk di modul 3. Di kegiatan belajar 1 ini kita ada jawab sistem persamaan linear. Jadi maksudnya di sini matriks ini bisa menjawab untuk sebuah persamaan linear. Nah, contoh persamaan linear itu kayak ini ya. Saya langsung menjelaskan dan sekaligus menjawab soal ya. Jadi kayak soal yang ini persamaan linear 2 variabel ya, x plus y di x tambah y sama dengan 1 dan min x tambah y sama dengan 1. Atau ada juga yang 3 variabel, 4 variabel gitu ya. Nah, ini semua bisa dijawab dengan matriks yang sudah dibuat echelon terus echelon tereduksi ya, atau dengan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan gitu ya. Nah, ini saya ada catatannya. Jadi pada bab yang ini ya, kita akan mempelajari apakah suatu sistem persamaan itu ini catatannya. Nah, ada jawabnya, tidak ada jawab, atau jawab tunggal gitu ya. Jadi ada kemungkinan tidak punya jawab, tak ada jawab, banyak jawab, banyak jawab yang atau tak berhingga. Jadi jawabannya bukan jawabnya tak tunggal ya, atau jawab tunggal tepat satu jawaban. Jadi di sini di tes formatif 1 yang kegiatan belajar 1 itu untuk yang tak ada jawab itu ada contoh soal di nomor 9. Kalau yang banyak jawab itu ada contohnya di soal nomor 15 dan jawab tunggal itu ada di 3, 12 dan 17 ya. Jadi saya sambil menerangkan, kita sambil jawab ya. Nah, kita balik ke soal pertama. Jadi di sini ada soal untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Dengan persamaan linear adalah x plus y sama dengan 1 dan min x plus y sama dengan 1. Nah, ditanyanya adalah matriks koefisien. Jadi kita akan membedakan dari sebuah persamaan linear itu kita akan membuat matriks koefisien dan matriks lengkap. Matriks koefisien itu adalah matriks yang isinya koefisien dari variabel ya. Jadi kalau di sini misalnya x plus y, nah, itu kan berarti x-nya 1, y-nya 1 ya koefisiennya. Kalau min x plus y itu berarti x-nya min 1, y-nya 1. Nah, ini dibuat menjadi matriks koefisien. Jadi matriks koefisien itu adalah koefisien dari variabel-variabel yang ada di persamaan linear. Jadi karena tadi di sini ada x-nya 1, 1 dan min 1, 1, jadi kita buat seperti ini. Nah, di sini kan udah ditulis ini, jadi berarti benar atau salah? Nah, jadi kayak gini ya. Matriks koefisiennya tuh yang ini. Jadi matriks dari si koefisien dari variabel x dan y ya. Nah, jadi ini jawabannya benar ya, yang 1. Terus yang nomor 2 matriks lengkapnya adalah, nah kalau matriks lengkap itu berarti termasuk dengan jawabannya. Yang ini kan ada sama dengan 1 ya, dua-duanya. Jadi kalau lengkapnya seperti ini. Ya, jadi kita bisa membedakan di pelajaran di modul 3 ini adalah membedakan matriks koefisien dan matriks lengkap ya. Jadi kalau koefisien yang ada di variabel, kalau yang lengkap termasuk jawabannya gitu ya. Nah,
dari sistem persamaan linear tersebut, apakah punya jawab atau tidak punya jawab, atau jawabnya tidak tunggal, ya. Nah, tadi kan jadi kita dari matriks lengkapnya ini, kita eliminasi Gauss, ya. Setelah kita eliminasi Gauss, jadi di materi yang sebelumnya kan di modul 2 kita udah belajar untuk eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan, juga matriks echelon dan matriks echelon tereduksi, ya. Nah, jadi di sini kita mengerjakan si matriks lengkap ini menjadi matriks yang sudah echelon tereduksi, ya. Nah, sehingga hasil jawabannya adalah ini. Kalau jawabannya menjadi si X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, ya, di sini, ya. Jadi karena dibilang jawab tunggal itu sebenarnya adalah matriks tak nol, matriks tak nolnya tuh di baris yang kedua ini ada, ya. Nih. Jadi ini ada jawabannya, ya. Terus kalau yang ketiga, gambar sistem persamaan linear tersebut. Wah, ini ada di buku, ya. Jadi kita gambar grafik, ya. Di grafiknya ada benar. Jadi cara menggambar grafik dari persamaan linear kan kita cukup mencari titik potong, ya. Jadi untuk yang X plus Y ini, kalau X-nya 0, maka Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 1. Jadi di garis yang persamaan garis X plus Y sama dengan 1 ini, titiknya 0, 1, dan 1, 0. Jadi kita bisa gambar, ya, di koordinat kartesius, ya. Nah, terus kalau yang min X plus Y sama dengan 1, didapat titiknya 0, 1, dan 0, min 1. Sehingga kalau digambar tuh kayak ini, ya. Apa saya coba? Kurang. Jadi kita gambarnya kayak gini aja. Jadi ini gambar garis lurus, ya. Lalu tipis. Oh, ini pensil. Di buku BMP-nya ada, ya, udah benar, ya. Saya nggak mau gambarnya, nggak jadi. Nah, karena ini cuma itu aja, ya, satu doang yang ada gambar ini. Terus yang di soal nomor 5, jawaban persamaan linear tersebut adalah, nah tadi kita udah dapat di jawaban nomor 3 ini, ya. Jadi X-nya sama dengan 0 dan Y-nya X sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan ini, ya, 1, ya. Nih, yang ini. Kenapa cursor saya cuma berbentuk titik? Nggak panah. Nah, jadi jawabannya adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, ya. Selanjutnya kita nomor 6. Nomor 6 ini sendiri, ya, soalnya sendiri. Nah, jadi diketahui persamaan linearnya ini 3 variabel, ya. Nah, seperti ini. Kita disuruh yang pertama menentukan matriks koefisien dan matriks lengkapnya, ya. Jadi kalau matriks koefisiennya kayak gini, ya. Jadi yang ada variabelnya aja nih. Ya, jadi 3, 1, min 2, ya, yang ada variabelnya. Jadi kalau matriks lengkap berikut jawabannya. Ya. Terus di yang kedua itu kita disuruh mencari nilai X dan X, Y, Z dengan eliminasi Gauss. Jadi kalau eliminasi Gauss cuma membentuk yang di bawahnya ini, ya, 0, 0, 0, ya. Jadi atasnya kita, kalau matriks ini bisa dibilang juga ini namanya matriks echelon. Kalau di eliminasi Gauss menjadi matriks echelon, ya. Kalau di Gauss-Jordan menjadi matriks echelon tereduksi, ya. Nah, jadi setelah kita kerjakan, ya, akhirnya dapatlah ini, ya, terakhir ini matriks yang ini. Jadi kita kalau pakai Gauss kita ngerjainnya seperti ini. Nah, tadi kita udah dapat nih dari yang matriks ini, ya, yang terakhir ini, ya. Ini nggak kelihatan tanda mana nih. Kenapa jadi titik doang, ya? Jadi yang ini, ya, si matriks yang ini. Nah, kita ngerjainnya dari belakang. Di sini kan ada yang baris terakhir ada
1 min 1, artinya tuh Z sama dengan min 1 ya. Nah, di baris yang kedua, artinya nih Y ditambah 1/11 Z sama dengan 23/11. Jadi kita masukin itu substitusi. Tadi kan kita udah dapat si Z-nya itu min 1. Jadi kita substitusi di sini. Sehingga menghasilkan Y sama dengan 2. Terus untuk mencari X-nya, kita di sini persamaannya di baris ke-1. X ditambah 1/3 Y dikurang 2/3 7 ya 2/3 Z sama dengan 7/3 ya. Nah, kita substitusi lagi si Z sama si Y-nya di sini sehingga menghasilkan bahwa si X itu adalah 1. Terus yang ke C ini kita diminta mencari nilai X, Y, Z juga dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi yang lengkap ya, yang udah tereduksi. Sehingga kita hasilnya setelah tereduksi jadi kayak gini. Jadi udah langsung nih ya. Dapat nih. 1. Si X ini sama dengan 1. Si Y sama dengan 2. Si Z sama dengan min 1. Jadi kalau yang eselon aja itu kita harus masih mengerjakan ya. Mencari lagi dengan substitusi. Tapi kalau udah sampai Gauss Jordan ini udah langsung dapat hasil ya. Ini yang nomor 6. Ini saya kasih catatan-catatannya. Jadi kalau eliminasi Gauss itu baru didapat jawaban langsung untuk variabel di baris terakhir. Tapi untuk variabel yang lainnya kita harus substitusi. Kalau eliminasi Gauss Jordan seluruh variabel langsung dapat diketahui nilainya ya. Ini untuk jawab tunggal ya. Jadi berarti tadi persamaan linear di nomor 6 itu mempunyai jawab tunggal. Nah, untuk persama soal nomor 7 sampai 9 kita menggunakan persamaannya yang ini ya. Ini persamaannya 4 variabel, tapi cuma punya 3 baris ya. Jadi kalau ditanya matriks koefisiennya, berarti yang ada ini ya. Nah, di sini kan sebenarnya ada 4 variabel. Ya. Dan semua variabel punya, walaupun cuma ada 3 baris ya. Jadi ya ini 2, X-nya 2. Jadi baris pertama 2 min 1, 1 min 1 ya. Nah, jadi ini diambil dari koefisien variabel aja. Kalau matriks lengkapnya udah termasuk jawabannya yang sama dengan itu. Nah, terus di nomor 9-nya, nah, kita ditanya apakah mempunyai jawab tunggal, banyak jawab atau tidak punya jawab. Jadi kita mengerjakan lagi nih ya. Kita kerjainnya sampai ini ya. Jadi dengan eliminasi Gauss ya. Jadi kan 1 di sini 0. Dan ternyata dengan eliminasi Gauss ini baris yang terakhir itu satu utamanya di kolom terakhir ya. Nih, adanya di kolom terakhir, kolom jawaban. Jadi kalau misalnya di variabelnya ini semua 0, nah itu namanya tidak punya jawab ya. Jadi tadi kan ada jawab tunggal berarti masing-masing punya jawaban 1 ya. Terus kalau di baris kolom terakhirnya ada 1 utama, nah itu berarti tidak punya jawab atau yang di variabelnya 0 semua ya. Kayak gini ya, ini 0 semua nih. Jadi dia tidak punya jawab nomor 9 ini. Terus di nomor 10 sampai 13 persamaannya lain lagi. Di sini diketahui persamaan linearnya ini ya, 3 variabel. Sama ditanya koefisien A, benar nggak? Gitu ya. Nah, kalau ini jadi 10 sama 11 dia bikin terbalik ya. Yang 11 yang 10 ini sebenarnya adalah koefisien lengkap ya. Yang koefisien yang matriks koefisiennya justru di nomor 11 ini. Jadi jawaban keduanya jadi salah ya. Karena dia kebalik. Nah, nomor 12 sama, disuruh menyelesaikan ya. Jadi kita kalau menyelesaikan dari matriks yang lengkap ya. Nah, dari matriks lengkap ini kita kerjain. Ada yang masih nggak ngerti nggak ngerjain eliminasi Gauss-Jordan ini?
Jadi intinya ya, kalau eliminasi Gauss-Jordan ini pertama baris pertama ini kita harus mendapatkan satu utama di kolom pertama. Nah, karena yang ini belum ada, jadi kita mengusahakan membuat si baris satu ini kolom pertamanya harus satu utama, angka satu. Jadi dengan mengalikannya dengan setengah. Ya. Terus setelah ini di bawah satu utama baris kolom satu ini kita harus membuat dia 00 sehingga kita jadi 00 yang ini ya. Nah, terus kemudian setelah di sini 00 kita selanjutnya adalah membuat baris kedua punya satu utama juga di kolom kedua. Dan seterusnya ya. Jadi sehingga akhirnya kita dapat nih, akhirnya dapatlah masing-masing punya satu jawaban doang ya, untuk si X-nya, untuk si Y-nya, dan si Z-nya. Jadi berarti dia mempunyai jawab tunggal yang nomor 12 ini ya. Terus jawabannya apa nih? X, Y, Z-nya. Nah, dari jawaban nomor 12 kan kelihatan ya. Baris pertama X sama dengan 2, baris kedua Y sama dengan 1, dan baris ketiga Z sama dengan -1. Jadi jawaban yang C ini ya. Nomor 13. Untuk nomor 14 sampai 16 pakai persamaan yang lain lagi. Nah, ini 4 persamaan ya. 4 variabel. 4 variabel ditanya matriks lengkapnya ya. Jadi kalau matriks lengkap berarti keseluruhannya. Cuma di sini ada di baris keempat cuma ada 3X sama 3U. Jadi berarti si Y sama Z-nya itu nggak ada ya. Jadi 00. Nah, di soal dia nulisnya seperti ini. 3 langsung -3 terus 00 -3. Itu Nah, jadi itu kan sebenarnya punyanya si U ya. Berapa ini? Punyanya si U. Jadi karena yang nggak ada si X dan si Y-nya, jadi harusnya 00-nya di sini ya, yang di sini, yang seharusnya ini. Nah, jadi maka jawab 14 itu adalah salah ya. Oh, ini saya yang salah di sini. 0 itu 3 ya, jadi saya ganti dulu yang ini. Ini harusnya yang di sebelah -3 ini 3 ya. Harusnya -3. Di soalnya, ini soalnya mana sih? Itu harusnya -3. Jadi nomor 14 seperti ini ya. Terus saya mau benerin kok nggak bisa. Yang nomor 15 pertanyaannya adalah punya jawab tunggal atau tak tunggal. Ya. Nah, setelah kita eliminasi Gauss juga nih ya. Nah, di sini kita ada jawabannya seperti ini ya. Karena dia mau nganggapnya ada sebenarnya, karena ini pecahan ya. Jadi dianggapnya si 7/3-nya ceritanya si S ya. Jadi di sini si U-nya adalah, kalau melihat ini kan semua ada jawabannya ya. Jawabannya eh, dianggap tak tunggal itu karena ini sebenarnya karena ada yang 0 ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kan dari baris terakhir U-nya sama dengan 7/3. Kalau Z-nya berarti 0 ya.
Kalau si Y-nya itu ada persamaan ini. Y min 2Z min, karena di sini di baris kedua ada 1 dan min 2 ya, di kolom 2 dan 3. Jadi Y min 2Z sama dengan 0 ya. Jadi karena tadi 2Z-nya kita anggap tadi eh, Z-nya itu kita anggap R ya. Jadi kita bisa kasih persamaan bahwa Y sama dengan 2Z atau sama dengan 2R. Terus si X yang di atas nih, X dikurang U karena ada min 1 di sini ya. Dikurang U sama dengan min 1. Jadi kalau kita pindahkan X sama dengan min 1 tambah U ya. Karena tadi si U-nya kita anggap S, nah, dan kita balik nih minnya taruh di belakang. Jadi berarti sama aja sama dengan S min 1 gitu ya. Nah, jadi di nomor 16 ini adalah pertanyaannya itu jawabannya. Jadi waktu kita jawab di nomor 15 kita dapat nih ini. X sama dengan S min 1, Y sama dengan 2R, Z sama dengan R, dan U sama dengan S gitu ya. Ini untuk yang masih ada satu, nomor 17. Nah, nomor 17 dengan persamaan linearnya adalah ini. X plus Y sama dengan 3, X tambah 2, Y tambah Z sama dengan 4, Y min Z sama dengan 3. Jadi di baris pertama ada Z yang 0 dan di baris ketiga ada X yang 0 ya. Sehingga kita membuat matriks lengkapnya adalah seperti ini ya. 1103, 1214, 01, min 13. Karena disuruhnya eliminasi Gauss Jordan berarti harus sampai ini ya, tereduksi ini. Jadi di sini kita langsung dapat jawabannya. Dapat jawabannya yang 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Ya. Nah, jadi tadi saya rangkum ya. Jadi secara umum, setiap persamaan linear dapat dipastikan hanya tepat satu dari 3 kemungkinan ya. Jadi bisa nggak ada jawabnya. Tidak ada jawabnya kalau dieliminasi Gauss ataupun Gauss Jordan, koefisien baris terakhirnya 0 semua. Koefisien baris akhirnya yang koefisien ya. Tapi kalau misalnya dengan matriks lengkap itu berarti yang kolom satu utamanya adanya di kolom terakhir gitu ya. Atau boleh dibilang bahwa si variabelnya 0 semua di baris terakhir gitu ya. Nah, itu nggak ada jawab. Nah, sedangkan kalau banyak jawab, itu baris terakhirnya 0 semua termasuk baris terakhir. Ya, baris kolom terakhir ya. Nah, tadi di soal nomor 15. Jadi kalau 0 semua atau juga ada kalau misalnya kita gambar ya, kalau cuma 2 persamaan linear ya, X, Y itu ya. Kalau tanda jawab itu adalah 2 garis sejajar atau sebuah garis yang tidak punya titik potong ya. Itu nggak ada jawabannya dianggap ya. Tapi kalau garis yang berimpit itu bisa banyak jawaban. Kalau persamaan 2 linear. Sedangkan kalau kita bikin persamaan garis, ada titik potongnya, nah itu berarti punya jawab tunggal ya. Nah, ini udah modul kegiatan belajar satunya udah selesai nih. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup jelas? Saya mau lanjut lagi ke KB2. KB2 saya lanjut ke KB2 ya. Tadi kan kita cuma mencari jawaban dari sistem persamaan linear tadi ya. Cuma ada jawab apa tidak.
ada jawab, tidak ada jawab, atau jawab banyak gitu ya. Nah, kalau di modul KB2-nya ini, kita menganalisa dari jawaban tadi gitu ya. Jadi dari yang ini, boleh dibilang memeriksa kewujudan dari matriks lengkap. Ini saya ngambil dari rangkuman di BMP ya. Kesimpulannya tuh kalau nggak ada jawab itu, kalau kita mencari tanpa mencari matriks echelon ya, itu makanya kalau nggak ada jawab itu baris unsur satu utamanya adanya di kolom terakhir gitu ya. Jadi yang ada variabelnya X, Y, Z atau X1, X2, X3 gitu ya, itu nol semua gitu ya. Nah, kalau ada jawab itu tidak ada baris yang unsur satu utamanya pada kolom terakhir gitu. Jadi di salah satu variabel pasti satu utamanya itu ada di salah satu variabel gitu. Terus bagaimana memeriksa ketunggalan? Maksudnya jawabnya eh, tepat satu jawaban atau banyak jawaban yang tadi ya, yang ada dua itu. Kalau dari yang KB1. Nah, jadi ketunggalan itu cuma tepat satu jawaban atau banyak jawab gitu ya, tidak tunggal. Terus kita di sini juga ada tambahan, kita ada sistem persamaan linear yang homogen ya. Persamaan linear yang homogen itu apa sih? Yang kolom terakhirnya pada matriks lengkapnya adalah kolom 0. Jadi boleh dianggap jawabannya itu 0 semua gitu ya. Terus yang ketiga itu di sini ada, nanti kita bisa mencari bahwa jawaban tuh tepat satu jawaban atau enggak kalau di itu dengan cara kalau baris tak nolnya sama dengan banyak kolom berarti dia jawabannya tunggal atau tepat satu jawab. Tapi kalau baris tak nolnya lebih sedikit dari banyaknya kolom, dia tak tunggal. Hmm. Tapi ada, terus kita juga memeriksa yang ada unsur parameter. Unsur parameter tuh nanti yang ada S, kayak itu ya. Nah, khusus untuk SPL homogen di mana kasus 31 tadi kan 31 itu nggak punya jawab. Tidak pernah terjadi karena sistem homogen selalu punya jawab katanya. Alternatifnya cuma tidak ada jawab tak trivial atau ada jawab tak trivial itu doang. Nah, ini kita langsung ke soal. Hmm, di soal nomor satu. Soal nomor satu, sistem persamaan linear. Di sini ada 3 variabel dengan yang baris terakhir nggak ada X-nya ya. Apakah punya jawab atau tidak punya jawab? Nah, sebenarnya ini 4 variabel ya, X, Y, Z, U ya. Jadi ada 4. Nah, kita bikin matriks lengkap. Matriks lengkapnya berarti kalau yang pertama itu kan cuma ada X, Z, sama U. Nah, jadi kita harus nambahin si Y-nya ya. Jadi berarti Y-nya 0. Sehingga baris pertama 1, 0, 1, min 1, 1. Sedangkan di baris kedua yang nggak ada U-nya. Berarti X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya 1, U-nya 0. Sehingga matriksnya adalah 1, min 1, 1, 0, 2. Kemudian ini yang ketiga, Y min U. Jadi berarti si X-nya nggak ada, Z-nya nggak ada. Jadi X-nya 0, Z-nya 0. Cuma ada 1, si Y dan min 1. Dan jawabannya 0 ya di sini. Nah, ini matriks lengkapnya. Kemudian kita eh, mau punya jawab atau enggak. Jadi kita eliminasi Gauss nih ya. Kita eliminasi Gauss cuma 2 kali pengerjaan. Ternyata di baris terakhirnya ini satu utamanya ada di kolom terakhir atau si variabelnya 0 semua. Sehingga dia tidak punya jawab. Nah, ini saya tulisin kesimpulannya seperti catatan di 1A1 tadi.
Nah, terus untuk yang soal nomor 2 dan 3, persamaan linearnya ini 3 variabel tapi cuma 2 barisnya. Jadi SPL tersebut punya jawab atau punya jawab tak tunggal atau tunggal. Jadi kita cuma cukup analisis dari catatan tadi ya. Kan di sini eh, barisnya cuma 2, tapi kolomnya ada 4. Jadi kalau banyaknya baris tak nol lebih kecil dari banyaknya kolom itu jawabannya tak tunggal. Sesuai catatan yang tadi. Jadi kita nggak usah ngerjain ya. Nah, terus nomor 3 ini tanya jawabannya apaan gitu ya. Nah, baru kita ngerjain nih secara eliminasi Gauss tadi ya. Nah, di ini kan cuma ada 2 baris. Jadi 2 baris ini kebetulan semuanya variabel terisi ya. Nah, jadi setelah eliminasi Gauss kan kita cuma punya 2 baris. Jadi ini cuma jawaban si X, persamaan si X dan persamaan si Y ya. Jadi kita anggap si Z-nya itu sebagai T ya. Karena dia nggak ada di sini ya. Nah, jadi Z-nya sama dengan T. Nah, jadi kita mundur baris kedua. Baris kedua berarti ini kan X-nya 0 ya. Berarti Y, ini si Y sama dengan, atau Y ditambah min 3/2Z, 3/2Z ya, sama dengan min setengah ya. Nah, ini ya saya tulis persamanya di sini. Jadi Z min 3/2Z, Y min 3/2Z sama dengan min setengah. Atau Y sama dengan min setengah ditambah 3/2Z ya. Nah, tadi Z-nya kan kita ganti jadi T. Jadi sehingga persamaannya adalah Y sama dengan min setengah tambah 3/2T. Sedangkan si X, nah X ini dari matriksnya ada 1, 0, setengah, 3. Jadi berarti X itu sama dengan min setengah Z sama dengan 3/2. Atau kalau kita pindahkan jadi X sama dengan 3/2 ditambah setengah Z. Nah tadi si Z-nya itu T, jadi 3/2 tambah setengah T. Jadi kalau kita masukin ke dalam matriks, ini XIZ itu sama dengan, nah tadi ini kan koefisiennya, angka yang ini ya. Nah, min setengah, si X itu tadi 3/2 nih ya. Terus si Y-nya min setengah dan si Z-nya nggak ada, 0. Ditambah T kali ya, T kali. Kalau si X itu T kali setengah, si Y itu T kali 3/2, dan si Z itu adalah T kali 1. Sehingga hasilnya adalah ini. Jawaban SPL-nya kayak gini. Ya. Terus yang ini. Nomor 4. SPL-nya seperti ini, apakah punya tepat satu jawab? Ya, sebenarnya dia adalah 3 variabel ya. Jadi kita cukup jawaban X, Y, Z aja ya, 3. Tapi kita bikin sesuai ini ya, matriks lengkapnya seperti yang ditunjukkan sama SPL-nya ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, terus kita eliminasi Gauss-Jordan ya. Sehingga akhirnya didapat nih bahwa 1 atau X sama dengan 0. Jadi masing-masing ada ya. Nah, 1, 2, 3. Karena sebenarnya ini variabelnya cuma ada 3. Jadi simpulannya adalah dia punya tepat satu jawab ya. Jadi kita cuma menganalisis nih di uh, kegiatan belajar 2. Punya jawab atau enggak gitu ya. Tadi trivial apa ya? Aku lupa. Nah, terus ini ada SPL homogen. Nah, kalau homogen itu semua ininya 0 nih jawabannya. Sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Atau baris. Atau kolom terakhirnya kalau di matriks lengkapnya adalah 0. Gitu ya. Nah, punya jawab trivial atau tak trivial. Kalau trivial itu sebenarnya adalah jawab tunggal ya. Jadi kalau dia punya jawab tunggal berarti dia jawabnya trivial. Punya jawab trivial ya. Nah, setelah kita eliminasi Gauss, nah didapatlah bahwa ini ya, si ini bukan Gauss nih ya, eliminasi Gauss doang ini ya, nggak sampai. Jadi si ada jawaban untuk si Z, Z U ya terakhir U, ada Z, ada Y, dan juga ada X. Jadi semua punya jawaban ya.
karena punya jawaban sama jadi trivial dia. Nah, untuk soal nomor 6 sampai 7 ini dikasih tahu koefisien SPL homogennya aja ya. Terus SPL homogen punya jawab apa? Tak trivial ya. Kenapa sih jumlah baris tadi kan dibilang kalau si homogen itu dia punya jawabannya ada jawab tak trivial atau eh, tidak ada jawab tak trivial gitu ya. Nah, terus dia juga nih tadi dari analisa dia jumlah baris tak nolnya lebih kecil dari jumlah kolom ya. Berarti dia tak trivial. Nah, terus yang ini jawaban SPL dari homogen dari ini. Jadi kita harus tadi kan cuma ada dua nih, dua baris ya. Berarti kan ini koefisien. Variabelnya berarti ada 4 ya. Nah, karena dia pakainya pakai huruf nih X, Y, Z, U ya jadinya. X, Y, Z, dan U ya. Karena si baris terakhir kan harusnya si U ya, nggak ada baris keempat. Jadi si U-nya kita anggap T. Terus baris ketiganya juga nggak ada si Z-nya. Jadi Z-nya kita anggap S. Nah, di baris kedua ini ada 0, 1, 2, min 2. Berarti ini sama aja Y. Nah, kan kalau homogen itu sama dengan 0 ya. Y ditambah 2Z dikurang 2 di ya. Y ditambah 2Z dikurang 2U sama dengan 0 ya. Ini. Tadi kan udah dianggap si Z-nya S dan si U-nya T ya. Nah, jadi Y itu sama dengan min 2S tambah 2T. Terus kalau X-nya X dikurang 3Z atau 3S ditambah 3T ya. Ini sama dengan 0 nih. Sehingga X itu sama dengan 3S dikurang 3T. Nah, jadi kita bikin persamaan. Tadi kan sebenarnya persamaan yang ini ya. X sama dengan 3S kurang 3T. Y sama dengan ini ya. Nah, terus kita pisahin. Berarti kan yang depannya yang ada S-nya. Jadi kalau dipisahin yang S, berarti tadi S, ini ada 3S kali 3. S sama min 2. Terus S sama S doang berarti 1. Kalau yang paling bawah si U nggak ada S-nya jadi 0 ya. Ditambah T. Nah, kalau yang T berarti di sini T, di sini min 3. Yang si X. Kalau yang Y, T-nya 2. Kalau yang di Z nggak ada dia T. Si U ada 1. Jadi persamaannya adalah ini ya. Nah, di jawaban BMP kayak gini nih. Jadi nggak tahu angkanya dia terbalik-balik. Dia dapat dari mana? Karena kita udah ngerjain eliminasinya kayak gini dapatnya ya. Kurang lebih kayak gitu nih. Ada yang nggak ngerti nggak nih di sini? Sampai di sini. Lanjut ya. Di soal nomor 8 dan 9. 8 dan 9 persamaan SPL-nya ini. X min 2Y tambah Z sama dengan P. Ya. Hmm. Pertanyaannya adalah kalau nggak punya jawab apabila ya ini ada pilihan. Ini. Hmm. Jadi kita masukin dulu matriks lengkapnya ya. 1 min 2 1 P. 2 P 2 1. Ya, terus kita eliminasi. Nah, karena di atasnya udah 1 kita yang bawah aja. Sehingga didapat ini. Berarti kan eh, kalau ininya harus P-nya harus ini ya. Kalau misalnya dia sama dengan 0, hmm, kan kita mau eliminasinya PD jadi 1.
Nah, kita anggapnya kalau P plus 4-nya, kalau min 4. Nah, P tambah 4 ini kita anggap sama dengan 0. Nah, kan kalau nggak punya jawab, berarti ininya harus 0 semua ya, baris keduanya ini ya. Jadi berarti P tambah 4 harus 0, atau 1 min 2P juga harus 0 ya. Ini 1 min 2P. Ini yang ini ya, ini harus 0 gitu ya. Semua jawaban harus 0. Tidak punya jawab apabila ya. Jadi yang 3 variabel ini ya. Jadi si 0 si X, Y, Z yang di baris kedua ini harus 0 semua. Jadi sehingga P tambah 4-nya harus 0. Jadi P tambah 4 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan min 4. Jadi dia tidak punya jawab kalau P-nya sama dengan 4. Terus kalau punya jawab gimana? Kalau punya jawab si P-nya boleh 0 ya. Atau si P plus 4-nya itu harus 1 gitu ya. Atau 1 min 2P-nya ini harus 0. Nah, jadi kita cari nih. Sehingga kita dapatin adalah P-nya sama dengan setengah. Untuk yang nomor 9. Terus yang nomor 10. Ini ada lagi ditanya. Ini ada P. Kita bikin matris lengkapnya seperti ini. Kenapa ini saya langsung masukin 4 ya? Oh, karena kalau 4 dia tidak punya jawab nih ya. Sebenarnya kita kalau ini kita masukinnya jadi P ya. Nah, boleh ada yang mengerjakan nanti coba lagi ya. Jadi kalau misalnya dimasukin P, nanti dieliminasi. Nanti kan kalau nggak punya jawaban, tidak punya jawab kalau ininya 4 gitu ya. Katanya nanti ada persamaan nih. Oke, nanti ada persamaan kalau P-nya di sini ya. Saya nggak bikin yang dalam bentuk P nih ya. Di sini saya jawabinnya kalau saya masukin langsung angka 4. Waktu saya masukin angka 4, ya, si P-nya ini saya ganti angka 4. Sehingga waktu saya eliminasi ini, di baris terakhir, ini, di koefisien, di variabelnya 0 semua. Berarti dia nggak punya jawab. Kalau 4, maka harus P tidak sama dengan 4 gitu ya. Jadi dia tidak punya jawab sebenarnya kalau P-nya 4. Jadi kalau P tidak sama dengan 4 berarti dia harusnya punya jawab. Jadi berarti pernyataan ini benar ya. Terus kalau ini apabila P sama dengan 1, sisi persamaan. Nah ini juga saya nggak masukin ke P itu ya. Jadi saya nggak bikin persamaan nih. Nanti mungkin ada yang bisa ngerjain. eh, Lagi mencoba ya. Kalau dipakein P. Ini saya lagi males kali. Jadi saya langsung masukin nih, P-nya saya ganti sama angka 1. Ya. Saya ganti sama angka 1, ternyata terakhir, baris terakhirnya malah 0 semua. Kalau 0 semua berarti tidak punya jawabannya tak tunggal ya. Kalau 0 semua. Jadi tadi dari ada teori-teori itu ya. Jadi kalau yang variabelnya doang, yang 0 berarti dia tidak punya jawab. Kalau sampai jawabannya juga 0, jadi baris terakhir itu 0 semua. Itu jawabannya nggak tak tunggal gitu ya. Tapi kalau masing-masing ada di variabel ada satu tunggal, nah dia punya jawab tunggal ya. Terus di 12 sampai 15 ini ya. Nah, ini baru ini apakah SPL tersebut homogen? Nah, karena jawabannya nih kolom atau kolom terakhirnya 0 semua, berarti dia benar ya homogen. Terus punya jawab trivial apabila, nah ini, oh ini saya masih kasih satu ini. Hmm. Jadi ini masih pakai P nih ya. Saya, saya ada dua nih. Ini saya tadi kayaknya belum saya beresin nih. Jadi saya mencoba yang pertama ini kalau si P-nya saya ganti 0. Sehingga
matriksnya jadi ini nih, jadi yang ini, yang 1120, 1010, 0112, 0 ya. Jadi kalau pakai P sama dengan 0 nih langsung diganti di awal gitu ya. Setelah dieliminasi, nah ternyata satu utamanya ada nih ya di tiap baris. Nah, berarti dia punya jawab trivial atau jawab tunggal ya. Hmm, Yang ini. Ini tadi saya mau nyobain ini. Jadi kalau pakai P berarti tadi baru ngerjainnya sampai sini doang ya. Nih, kalau P-nya sama dengan 1, kan di sininya 0 ya. Di sininya juga 0. P sama dengan 1, 0. Berarti dia enggak. Jadi ini kebalikan ya. Nah, ini juga yang keduanya saya masukin kalau P-nya sama dengan 1. Dan dia benar nih ya, enggak punya jawaban, tidak mempunyai jawab tak trivial jadi ya. Kalau punya jawab tak trivial tuh jadinya ada yang ini, misalnya kita anggap tuh jadi tadi ini kan di Y-nya nggak ada tuh ya. Y-nya tuh bisa dianggap si Y itu misalnya S gitu. Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya tadi mau pakai P, jadi yang seperti ini ya. Nah, misalnya belum diganti. Nah, kita kan tahu kalau trivial itu mesti eh, ininya harus 1 ya. Sini harus 0 gitu kan. Dari hasil jawaban tadi, jawaban tak trivial adalah, nah ini kan tadi ini ya, kalau P-nya sama dengan 1 ya. Jadi kalau jawaban trivial tuh Z-nya sama dengan 0 nih. Terus si Y-nya kita anggap T ya. Jadi kita bikin ya. Saya nggak bisa ngetik nih. Oh bisa nih. Tadi kok nggak mau ya. Kita jawab di sini ya. Berarti kan nih dari yang ini si Z sama dengan 0. Lalu si Y kita anggap sama dengan, karena dia nggak ada ya, kita anggap sama dengan T. Hmm. Nah, terus kita ke baris pertama. X itu sama X, persamaannya dulu ya. X ditambah Y, terus tambah 2 Z dengan 0 ya. Jadi X itu sama dengan min Y di min 2Z. Atau sama dengan juga, tadi karena si Y-nya itu min T ya. Jadi sama aja dengan min T min 2 kali 0. Z-nya kan 0 tadi ya. Jadi cuma min T doang. Jadi jawabannya adalah X sama dengan min T, Y sama dengan T, dan Z sama dengan 0 atau jawaban C. Nah ini ya, dapat jawaban C itu dari sini. Kita mengacu di penyelesaian di nomor 14 ini ya. Hmm. Ada yang mau tanya nggak nih kenapa bisa begini? Hmm. Jadi ini ya. Itu nomor 15. Dan yang terakhir ini 16. Ya. 16. Ada matriks lengkap kayak gini ya. Jadi kita kita iniin, kita eliminasi ya. Eliminasi di terakhirnya ini. Sama dengan ini belum saya rubah ya. Nah ini ya, sampai sini aja nih seharusnya. Sampai sini. Nah, udah sampai sini kan berarti kalau di bawahnya nol semua nih,
Ya, berarti kan satu min P-nya itu harus 0 kan? Jadi berarti P sama dengan 1 ya. Jadi P sama dengan 1 baris 3 ini menjadi 0 semua nih, yang ini ya. Nah, jadi berarti kalau P-nya sama dengan 1, jawabannya jadi nggak tunggal. Tapi kalau P-nya 0, kalau P-nya 0, punya jawab tunggal. Ya, kalau P-nya 0 nih. Jadi kan berarti di sini 1. Yang ini, jadi kan bisa tukeran tempat nih ya. Jadi di sininya bisa, udah ada, si X-nya udah ada 1. Si baris keduanya kita bisa tukeran tempat sama dia. Jadi masing-masing udah ada nih ya, satu utamanya ada gitu loh. Kalau P-nya sama dengan 0, 0 atau tidak sama dengan 1 gitu ya. Dia punya jawab tunggal. Terus apakah tidak punya jawab? Nah, kita beranggapan bahwa semua STL itu tidak pernah tidak punya jawab. Jadi ini eh, menganalisis semua ini apakah punya jawab tunggal atau tidak punya jawab. Ya. Jadi kalau jawab tunggal itu ini tadi harusnya cuma sampai sini deh. Nggak ada ini. Di sini aja ya. Jadi kita ngerjain sampai sini terakhir. Nah, ingatnya kalau punya jawab tak tunggal baris akhir ya, yang kalau variabel lengkap ya. Nah, itu nol semua ya yang bawah. Jadi supaya ini nol semua, berarti satu min P itu harus nol ya. Jadi P-nya cuma satu. Jadi jawab dia tunggal-tunggal. Tapi kalau punya jawab tunggal, berarti satu min P-nya itu harus satu. Berarti P-nya harus nol. Nah, atau tidak sama dengan satu. Ya. Maka jadinya punya jawab tunggal. Ini udah selesai. Ada yang mau bertanya nggak? Kita sudah selesai untuk modul 3. Nanti di modul 4 kita akan belajar determinan dengan kofaktor ya. Itu juga buat nyari ini di sini ya. Buat nyari sama linear juga ini. Ya. Mencari ini kan kita persamaan linearnya pakai eliminasi. Nyarinya eliminasi Gauss gitu ya. Gauss-Jordan. Nanti di modul 4 kita akan cari lagi persamaan linear tapi dengan menggunakan determinan dan kofaktor. Ya. Nanti disambung di waktu lain ya. Jadi sampai di sini sudah semua oke? Ada yang mau bertanya atau mau disudahi saja? Gimana Mbak Hipti? Apa kita sudahan aja? Ya, Bu, kalau nggak ada yang bertanya bisa Oh ya, disudahi. udah ya. Tadi udah direkam ya. Nanti saya kirim ininya PDF-nya ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Bu Irma. Yuk sama-sama. Makasih, Bu. Oh ya.